Pagi hari ini saya akan menyampaikan renungan singkat dengan tema tenang dalam situasi sulit. Ya, jadi apapun situasi kita, apapun kondisi yang sedang kita alami hari-hari ini, yang Tuhan mau adalah kita tetap tenang. Karena orang yang tenang bisa menyelesaikan masalah. Anak Tuhan yang tenang dan menghadapi semua masalah dengan tenang, dia dapat keluar sebagai pemenang. Ini janji Tuhan. Nah, dalam Markus pasal yang ke-6 ayat 45 sampai ayat 52 mencatat Yesus berjalan di atas air. Nah, Alkitab berkata sesudah Yesus memberi makan 5.000 orang, Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk menyeberang. Ya, lebih dahulu menuju daerah Betsaida. Sementara ia pergi berdoa di bukit. Nah, Alkitab berkata waktu Yesus sedang berdoa, murid-muridnya semakin ada di tengah danau. Kira-kira jam 3 pagi, murid-muridnya itu benar-benar dalam keadaan yang sulit. Mereka dalam keadaan yang payah mendayung perahu mereka karena angin sakal. Nah, Yesus tiba-tiba melihat dari jauh dan Yesus mendahului mereka. Tetapi murid-muridnya menyangka bahwa itu adalah hantu. Nah, kalau kita baca di dalam ayat yang ke-48, 46, yang 48, Alkitab berkata ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka berjalan di atas air dan ia hendak melewati mereka. Ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu. Lalu mereka berteriak-teriak. Ayat yang ke-50, sebab mereka semua melihat dia dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera ia berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Amin. Jadi Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih, dalam kondisi apapun yang sedang kita alami, Tuhan mau supaya kita tenang. Ya, dalam menyikapi setiap persoalan. Kekristenan tidak memberikan kita suatu jaminan bahwa ketika kita mengiring Tuhan, kita luput atau lepas dari setiap masalah. Tadi malam saya dengan Neti ada di Gatot Subroto sampai jam 2 pagi. Kami mengikuti rekan saudara kami yang sakit sudah di kemo 40 kali. Bayangkan. Yang saya melihat adalah ketika kami besok jadi Halim berapa kali, dia dalam keadaan sakit kanker yang sudah stadium 4 dan sudah sampai ke otak, ke batang otak, ke tulang sumsum. Tapi saya melihat ketika kami datang, dia tidak lemah, dia tenang. Karena dia percaya sekalipun keluarga saya berkata itu yang terbaik dari Tuhan. Tapi saya melihat perjuangan iman yang luar biasa. Ya, dia punya iman yang luar biasa karena dia percaya bahwa apa yang dia alami adalah sesuatu yang Tuhan mengizinkan dia naik level. Dan ketika kami setiap saat berjumpa dengan dia, ada senyuman, ada ketenangan dalam kehidupannya. Dia tidak takut. Bahkan sampai mau pergi aja kembali ke rumah Bapak Tuhan panggil dia masih sesuatu sama istrinya, masih sama suaminya, masih ngobrol. Tapi ya yang terbaik dari Tuhan karena obat semua sudah menolak tubuhnya untuk masuk. Ya. Nah, Ibu Bapak yang Tuhan Yesus kasih, kita sedang hidup di masa-masa yang sulit. Perhatikan keadaan sekarang. Injil Matius 24 ayat 7 mengatakan bahwa bangsa akan bangkit melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan, akan ada kelaparan, gempa bumi di berbagai tempat. Bahkan kita tahu berapa minggu yang lalu Turki dilanda dengan gempa bumi yang ribuan orang ya kehilangan tempat tinggal, bahkan nyawa yang begitu banyak. Ya, ini yang sedang terjadi. Tapi Tuhan mau sekalipun gempa bumi, kelaparan, keadaan kita ke depan sulit, Tuhan mau kita tetap tenang. Ya, kita tetap tenang. Secara ekonomi atau finansial, mungkin suku bunga bank meningkat, peningkatan PHK, saham mungkin bisa anjlok. Secara kesehatan kita tahu pandemi COVID ini, bahkan telah muncul berbagai penyakit yang belum pernah ada sebelumnya. Kondisi alam, bongkahan es mungkin bisa lepas di kutub utara, dan mungkin ada akan pulau yang akan tenggelam. Bahkan lempengan bumi bisa bergeser. Ini keadaan yang kita sedang hadapi ke depan.
Tetapi Alkitab berkata kepada kita pagi hari ini dalam 1 Petrus pasal yang keempat ayat yang ke-7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Sekali lagi, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Apa itu segala sesuatu yang sudah dekat di depan mata kita? Tanda-tanda kedatangan Tuhan sudah digenapi. Ya, keadaan-keadaan di depan mata kita mungkin ada kesulitan-kesulitan. Tetapi Alkitab berkata, mari kita kuasai diri. Jangan jadi tenang. Jangan panik ketika menghadapi masalah, tapi tenang. Karena saya percaya Alkitab berkata, orang yang tenang dapat berdoa. Tetapi apa yang terjadi ketika kita tidak tenang? Kita panik dan kita bisa-bisa tidak percaya kepada Tuhan. Seperti murid-murid ini sudah melihat mujizat dalam pelayanan bersama dengan gurunya. Tetapi tiba-tiba mereka melihat Yesus bukan lagi Tuhan. Bahkan dikatakan mereka mengira itu hantu. Orang yang tidak tenang bisa-bisa melihat Tuhan seperti hantu. Pikirannya tidak tenang, tidak mempercayai Tuhan. Nah, Tuhan mau supaya pagi hari ini kita yang hadir siapapun kita, mari kita memiliki sifat ketenangan. Tenang itu artinya ada kedamaian di tengah badai, ada sukacita, ada damai sejahtera. Berapa hari yang lalu Pak Ayub menyampaikan kebenaran firman Tuhan bahwa sekalipun di tengah kesulitan, persoalan, pergumulan kita, orang percaya dapat memiliki ketenangan yang sejati. Karena bukan yang di luar, tapi yang di dalam. Dia mempercayai Tuhan sanggup menolong, Tuhan sanggup memelihara. Pagi hari dengan singkat saya akan bagikan 3 hal. Ya, bagaimana kita memiliki sifat tenang dalam situasi yang sulit. Kunci yang pertama, bergantung sepenuhnya pada Tuhan. Di ayat yang ke-45 berkata, sesudah itu Yesus memerintahkan murid-muridnya. Ya, jadi kalau Tuhan yang menyuruh, kalau Tuhan yang memerintahkan kita, mari melangkah, jangan takut. Artinya kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Semua masalah dan pergumulan Tuhan izinkan agar kita bergantung total dan mengandalkan Tuhan. Anak Tuhan yang bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, dia percaya bahwa penyertaan Tuhan sempurna atas hidupnya. Dia melihat di tengah badai, di tengah angin sakar, di tengah keributan, di tengah kesulitan, ada Tuhan yang sanggup menolong. Kita harus membangkitkan iman kita hari-hari ini. Ya, murid-murid sedang dilatih oleh gurunya untuk dapat mempercayai Tuhan sekalipun di tengah badai dan angin sakal. Ibu bapak yang Tuhan Yesus kasihi, tidak ada jaminan buat kita tanpa kita mengandalkan Tuhan. Karena saya percaya orang yang mengandalkan Tuhan, anak Tuhan yang mengandalkan Tuhan, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara kita semua yang hadir pagi hari ini, ketika kita ada dalam titik terberat sekalipun, terendah sekalipun, ketika kita mengandalkan Tuhan, disitulah muncul iman kita, disitulah timbul kepercayaan kita. Karena yang memimpin kita mampu melewati setiap pergumulan ini adalah Tuhan sendiri. Jadi seperti pujian, ku tak dapat berjalan sendiri tanpa Tuhan. Kita harus selalu mengandalkan Tuhan. Jangan mengandalkan kekuatan kita, tetapi mari kita berserah kepada Tuhan. Dr. Hendrik, seorang tokoh pemimpin Kristen, dalam bukunya The Leadership in Christian Education, berkata begini, orang yang berpikiran positif menghasilkan hidup yang tertib dan tenang. Artinya bukan dari luar, tetapi dari hatinya berjalan bersama dengan Tuhan. Pengalaman pribadinya berjalan bersama dengan Tuhan. Ketika dia memiliki pikiran yang tenang, maka hidupnya selalu menghasilkan hal-hal yang positif. Rick Warren, kita tahu, seorang tokoh pertumbuhan gereja. Dalam bukunya yang sangat terkenal, The Purpose Driven Life, mengatakan orang yang dekat dengan Tuhan memiliki pikiran yang positif dan tenang dalam hidupnya. Siapa Rick Warren? Anaknya meninggal, ya kan? Tetapi dia tetap setia, ya, sebagai hamba Tuhan dan sungguh-sungguh memberkati kita.
Biarlah pagi hari ini, bagaimana kita dapat tenang dalam situasi sulit. Yang pertama, tetap andalkan Tuhan. Tetap percaya, Yesus sanggup menghentikan badai. Yesus sanggup menolong kita. Bahkan pintu-pintu yang tertutup akan dibukakan oleh Tuhan. Kalau kita mengandalkan Tuhan. Hari ini pembacaan kita di Alkitab adalah Yosua pasal 3-5. Dan sebelum Musa meninggal, Allah berkata, urapi Yosua bin Nun menggantikan engkau. Karena engkau tidak akan masuk di dalam tanah perjanjian yang kuberikan kepada bangsa Israel dan keturunannya, di mana negeri itu berlimpah dengan susu dan madu. Tetapi firman Tuhan berkata, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ya, orang yang tenang akan mendapat kekuatan, menerima kekuatan dari Tuhan ketika dia sungguh-sungguh percaya bahwa Allah sanggup menolong, Allah sanggup memberkati hidupnya. Yang kedua, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih, kita harus mengerti bahwa Tuhan itu mengerti persoalan kita. Murid-murid ini tidak menyadari bahwa gurunya sedang melatih mereka bagaimana mereka menghadapi kehidupan real yang ada di tengah-tengah danau. Angin sakal jam 3 pagi, Alkitab berkata perahu mereka itu sedang ada dalam bahaya. Bahkan mereka hampir tenggelam. Tetapi Yesus tidak membiarkan mereka. Ibu bapak, apa yang menjadi persoalan kita hari-hari ini, percayalah Tuhan mengerti persoalan kita. Katakan amin. Tuhan tahu apa yang menjadi persoalan kita. Pelajaran kedua agar tetap tenang dalam situasi yang sulit adalah percaya bahwa Tuhan mengerti. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Jadi adalah kehendak Tuhan agar kita tahu dan sadar bahwa Tuhan tidak hanya tahu, tidak hanya mengerti, tetapi Dia datang dan menyelesaikan setiap persoalan yang kita alami. Mari andalkan Tuhan, percaya bahwa Tuhan sanggup menolong kita. Tuhan pasti datang menolong, dan itu harus kita sadari. Sekalipun kita tidak melihat Yesus secara kasat mata, tapi kita percaya Roh Kudus hadir sebagai pribadi Allah yang menghibur kita waktu kita susah, yang menolong kita waktu kita lemah, yang menyembuhkan kita waktu kita sakit, bahkan memberikan kita pengharapan di saat kita sudah mulai putus pengharapan. Dikatakan Yesus datang dan menolong mereka. Jadi Tuhan tahu dan mengerti persoalan kita yang kita hadapi hari-hari ini. So, jangan takut, jangan bimbang, jangan ragu. Bangkitkan iman kita kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan bahwa Dia Bapa yang baik, yang sekali-kali tidak akan meninggalkan kita. Dia datang dan menolong kita dan memberikan kita kekuatan sehingga kita bisa melewati badai dalam hidup ini. Yang ketiga, yang terakhir, kunci bagaimana kita dapat tenang dalam situasi sulit adalah percaya bahwa Tuhan berkuasa menghentikan badai. Percaya bahwa Tuhan berkuasa menghentikan badai. Sebab nama Yesus itu nama yang berkuasa. Alkitab berkata segala kuasa tunduk dalam nama Yesus. Nama itu nama yang hebat. Nama itu nama yang dahsyat. Ya, sekali lagi ayat yang ke-49 berkata demikian kepada kita pagi hari ini. Ketika mereka melihat Dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa Ia adalah hantu. Lalu mereka berteriak-teriak. Coba lihat. Mereka berteriak-teriak satu sama lain. Itu hantu, itu hantu. Ya, tetapi mereka, ya, Alkitab berkata ayat yang kelima, sebab mereka semua melihat Dia dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera Ia berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Dan Alkitab berkata, seketika itu juga badai, angin, tunduk, taat kepada Tuhan, dan tenang. Percaya Yesus berkuasa menghentikan badai. Badai apa yang kita sedang hadapi hari-hari ini? Sakit penyakit kah?
badai keuangan kah, badai apa saja, Yesus sanggup menghentikan itu dan berkata, jangan takut. Mengapa murid-murid dikendalikan oleh ketakutan? Karena mereka tidak percaya bahwa Yesus berkuasa dan sanggup menolong mereka sekalipun di tengah badai dan angin sakal dan kesulitan. Bangkitkan percaya kita, tidak ada sesuatu yang sulit bagi Tuhan. Yang sulit adalah ketika kita mulai meragukan anugerah Tuhan. Ya, banyak orang hari-hari ini sudah mulai tidak lagi semangat, tidak lagi membakar api mereka. Mari kita diberkati beberapa hari yang lalu dengan renungan Pak Daud bahwa kita harus seperti radiator yang dia bisa mendinginkan, api diberi kompor, panaskan ya. Kita harus menjadi orang Kristen yang tetap kuat di tengah-tengah situasi yang sulit. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Alkitab berkata mereka sangat tercengang. Ini menandakan murid-murid tidak percaya dan dikira Yesus hantu. Percayalah, Tuhan tetap berkuasa dan masih berkuasa, dan mujizat itu masih ada sampai hari ini. Ya, percaya Tuhan sanggup menolong kita dan Dia spesial menghentikan badai dalam hidup kita. Doa saya, mari kita melangkah sepanjang hari ini mempercayai Tuhan bahwa Tuhan mengerti persoalan kita, andalkan Tuhan dan yakin Tuhan Yesus sanggup menghentikan badai. Haleluya. Ini menarik Bapak Ibu. Hanya satu Tuhan kita, yang lain tidak bisa. Ya, hanya Yesus yang bisa menghentikan badai. Yang lainnya hanya isapan jempol. Tapi Tuhan kita sudah terbukti. Dia berkuasa, Dia bangkit dari maut, Dia naik ke surga, dan Dia memberikan kita penolong yang lainnya, itu pribadi Allah sendiri, Roh Kudus yang menemani kita di waktu kita susah, yang menghibur kita di waktu kita mengalami pergumulan. Doa saya, kiranya sepanjang hidup kita tetap melihat Tuhan di tengah badai, bukan melihat hantu. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita.